Bung Denny Indrayana. Bung Denny, informasi kredibel yang Anda peroleh itu dari Anda sendiri atau dari mana? Mas, kalau yang terkait yang saya tweet, biarkan nanti saya sampaikan pada yang berwenang lah. Nanti kan ada pemeriksaan, ini Hmm, sudah masuk proses hukum. Tapi saya kasih gambaran beginilah, kenapa yang kredibel itu tidak perlu hadir dari Mahkamah Konstitusi. oke. Satu, sekitar beberapa waktu yang lalu, misalnya saya dihubungi oleh Ketua DPD, Bapak Pak Lanyala. Lanyala. Oke. Ya, ini bukannya terkait dengan tweet ya, supaya tidak Ya. salah paham. Jadi Pak Lanyala bilang, Mas Denny, ini eh, kelihatannya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan Oh. menjadi tertutup dan karenanya pemilu ditunda dua Hmm. tiga bulan karena KPU akan perlu waktu untuk penyesuaian sistem. Hmm. Saya bilang, kok bisa Pak? Iya begitu. Itu salah satu contoh masa ketua DPD tidak kredibel. Kredibel dong untuk kemudian Artinya Bung Denny, informasi yang Anda terima dari Ketua DPD? bukan. Tadi saya bilang ini tidak terkait dengan tweet kan. Tadi saya bilang ini tidak terkait dengan tweet. Saya hanya memberi contoh Oh, memberi contoh. bahwa Oke. iya, ini fakta bahwa saya berhubungan telepon dengan Pak Lanyala itu fakta. Tapi kalau yang terkait dengan tweet itu, saya ingin gambarkan bahwa tidak harus dari Mahkamah Konstitusi. Seorang ketua DPD kan juga kredibel. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan kredibel? Kredibel ya dia punya kapasitas, Hmm. dia bisa menganalisis, dia tahu bagaimana komposisi hakim, sering misalnya berdiskusi dengan saya dan saya tahu integritasnya, itu yang dimaksud dengan kredibel kan? Tapi gini, Nah, Bung Denny, ini kan begini Mas. sebetulnya MK belum memutuskan apa-apa ya, kalau penjelasan dari MK gitu. Sehingga ketika Anda nge-tweet itu motivasinya sebetulnya apa sih sebetulnya? Satu ya, itu ada dua yang perlu saya jelaskan. Satu, belum memutuskan itu tidak menghalangi kami yang sering sidang-sidang di MK bisa melihat arah putusan. Oh, Tentu oke. prediksi, tentu antisipasi. Oke. Oh, dari cara bertanya nih hakim cenderungnya akan menolak menerima. Oke. Oh, ini belum kesimpulan. Ya. Refli menyatakan misalnya ada dalam putusan kesimpulan itu rapat RPH-nya itu dilakukan sebelum kesimpulan Hmm. diberikan. Oke. Jadi kalau itu sih tidak menjamin bahwa kemudian belum ada putusan paling tidak arahnya tidak diketahui. Menjawab pertanyaan kedua, tujuannya, Mas, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan kontrol publik, pengawasan, dalam Oke. artian ini adalah isu yang penting bagi rakyat. Ini kenapa menjadi viral, Mas BDM? Karena ditunggu oleh seluruh caleg dari Sabang sampai Merauke. Oke. Hampir tiap hari mereka tanya, Mas, ini proporsional tertutup apa terbuka? Oke. Partai sekali nggak ada pikiran semacam itu. Saya adalah orang yang berpandangan bahwa ini tidak boleh MK masuk ke dalam putusan yang merubah sistem karena itu Hmm. adalah kewenangan daripada parlemen, open legal policy. Satu, Hmm. dua, kalau dipaksakan akan mengganggu sistem. Bayangkan tadi saya ditelepon oleh teman-teman dari Kalimantan Selatan yang ribut, ini aduh gimana nih kalau tertutup, saya caleg saya nomor sekian, Oke. rebut-rebutan kursi ini bisa bikin kelahi loh ini Oke. bisa bikin ada yang bayar-bayar untuk dapat nomor satu. Oke. Jadi ini sangat strategis untuk kemudian diingatkan. Saya justru berharap SBDM, saya justru berharap ujungnya nanti putusan MK mengatakan proporsional buka. Oh, jadi ini sebetulnya political Saya statement dari Denny Indrayana ya? Saya pendukung sistem proporsional terbuka, Mas Oke. Dem. Oke. Karena itu, ini cara kita untuk memberi kesempatan kepada MK sebelum diputus, tolong dipikirkan matang-matang. Oke. Karena ini dampaknya luar biasa, saya justru ingin ini proporsional terbuka tetap dipertahankan. Karena menurut saya itu dengan segala plus minusnya, saat sekarang yang terbaik. Kalau ingin diubah sistemnya, beri ruang kepada parlemen, DPR, Presiden dan DPD untuk diskusi dan berakhir Oke. lebih cukup waktunya Oke, baik. tanpa kemudian mengganggu persiapan pemilu yang sudah berjalan. Baik, baik, Bung Denny Indrayana.